Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang kami hormati kepada segenap guru besar, senior, dan sejawat, para peserta TAS Tanya Apa Saja seri yang ke-76. Kebetulan hari ini bertepatan dengan HUT RI yang ke-77, jadi TAS ke-76 pada HUT RI yang ke-77, tanggal 17 Agustus 2022. Semoga tidak menyurutkan semangat para senior dan sejawat dalam mengupdate ilmu meskipun tanggal merah. Topik hari ini adalah mengenai Obzinsos, yaitu kolaborasi interprofesi pada ANC. Jadi pada area yang semakin subspesialistik seperti sekarang, bagaimana peran kolaborasi interprofesi dalam ANC ini demi maternal saving ya, terutama pada era patient safety saat ini. Baik, topiknya sangat menarik. Pertama, nyuwun Ketua Departemen Obstetri dan Ginekologi sekaligus Ketua POGI Cabang Surabaya untuk dapat memberikan sambutan kepada Dr. Brahmana Askandar, SPOG Subspesialis Onkoginekologi. Kami persilakan untuk membuka acara. Silakan Dr. Brahmana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Pandu. Pertama-tama kami ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia hari ini tepat pada 17 Agustus, dan ternyata memang semangat kita tidak kendor begitu ya. Jadi kemerdekaan sudah 77 tahun. Nah, PR kita itu adalah bagaimana mengisi kemerdekaan sesuai peran kita masing-masing, sesuai profesi kita masing-masing. Nah, kalau dalam profesi Obsgin, berarti kita mempunyai PR mengisi kemerdekaan itu dengan profesionalisme kita yang tinggi dan beretika ke depan itu. Nah, topik yang sore hari ini menurut saya sangat penting menjadi highlight, karena kalau dari morning report, kemudian rujukan-rujukan ke rumah sakit tersier, Dr. Erlin ini bagian mengumpulkan rujukan dan mengelola rujuk balik, juga Dr. Rizky, mengelola MPDN, Dr. Budi Prasetyo mengkoordinir setiap kegiatan obstetrik ginekologi sosial. Selalu kadang-kadang kita masih mendapatkan, dan mungkin saya sendiri juga harus tetap memperbaiki bagaimana dalam melakukan antenatal care. Sebetulnya kunci utama itu adalah teamwork. Kenapa? Karena sekian puluh tahun kita terbiasa dengan solo player. Solo player artinya ya ini pasien saya kerjakan sendiri, manajemennya by saya, semuanya by saya begitu ya. Nah, kita tidak bisa lagi, karena ke depan itu tidak ada lagi dokter yang baik. There is no best doctor, yang ada adalah the best team. Ya, teamwork ini termasuk dalam antenatal care. Nah, saya tidak panjang lebar, mari kita sama-sama dengan momen kemerdekaan ini menambah semangat kita. Ayo teamwork sebaik mungkin, sehingga kita memberikan pelayanan juga menjadi lebih baik ke depan. Demikian yang dapat saya sampaikan, Dr. Pandu. Terima kasih banyak Dr. Budi Prasetyo, Dr. Rizky, Dr. Erlin. Lupa apresiasi saya untuk semua partisipan meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Brahmana, telah membuka acara dan memberi sambutan. Berikutnya kita masuk langsung saja ke sesi utama, yaitu diskusi dengan narasumber. Ada Dr. Rizky Pranadian, SPOG, dan Dr. Hanifah Erlin, SPOG Magister Manajemen. Nanti diskusi akan dipimpin oleh moderator Dr. Budi Prasetyo, SPOG Subspesialis Obstetrik. Monggo Dr. Budi Prasetyo untuk bisa membuka diskusi. Dan kami persilakan para peserta, apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat ataupun menekan tombol Q&A atau raise hand. Monggo Dr. Budi. Baik, terima kasih Dr. Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Dr. Brahmana, Dr. Pandu yang telah membuka acara. Kita lanjutkan acara TAS ini pas berkaitan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Alhamdulillah, kita masih semangat. Karena tugas kita, saya kira ini masih banyak sekali peran profesi ini. Oleh karena kita tahu bahwa angka kematian ibu masih tinggi. Nah, salah satu pilar untuk bagaimana kita menurunkan angka kematian ibu adalah antenatal care. Di mana antenatal care ini yang kita
terapkan selama ini adalah antenatal care yang terpadu ya. Jadi terpadu dan kita terus saja dalam melakukan antenatal care ini bukan kita saja yang profesi kita saja yang melakukan antenatal care, juga ada profesi yang lain. Oleh karena itu ada overlapping dari kegiatan ini. Oleh karena itu kita perlu membicarakan tentang masalah kolaborasi antar interprofesi ya. Jadi memang saat ini pun di bidang pendidikan di Fakultas Kedokteran maupun di kebidanan, di prodi kebidanan kita sudah mengajarkan mahasiswa kita untuk melakukan interprofesional edukasi. Jadi satu kasus kita garap dengan beberapa mahasiswa dari beberapa fakultas atau dari beberapa prodi. Di sini tampaklah bagaimana kita sudah mengajarkan bahwa sejak mulai dari pre-service itu sudah melakukan kolaborasi. Nah, itu intinya itulah yang harus kita perdalam, dan mungkin kita perlu saling menghormati dari profesi-profesi lain yang juga berperan pada antenatal care ini. Oleh karena itu sudah ada 2 narasumber yang sangat concern terhadap antenatal care, Dr. Rizky Pranadian, SPOK, dan Dr. Hanifa Erlin, di mana Dr. Rizky ini di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, beliau ini adalah salah satu person in charge untuk memasukkan seluruh kematian maternal yang ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo di aplikasi MPDN. Jadi beliaunya tahu sekali ibu yang meninggal, kemudian bagaimana membuat ringkasan medis, kemudian untuk bahan audit maternal perinatal. Kemudian Dr. Hanifa Erlin SPOK ini beliaunya yang saat ini mengepalai tindakan rujuk balik ya, mengkoordinasi ya. Jadi rujuk balik untuk setiap pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo yang mungkin kita perlu memberikan feedback agar ada pembelajaran lah dari setiap kasus yang ada di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Mungkin untuk pertama kali saya memanggil Dr. Erlin. Saya kira Dr. Erlin ini sedang ada keperluan. Monggo Dr. Erlin mungkin sedikit untuk langsung memberikan sedikit narasi. Silakan Dr. Erlin. Ya, matur nuwun Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Dr. Brahmana, Dr. Pandu, dan Dr. Budi. Jadi pada hari ini kita akan mendiskusikan bersama mengenai satu topik yang rasanya sangat penting ya di bidang pelayanan kesehatan untuk maternal. Tadi sih sebenarnya pembahasannya mungkin lebih cocok kalau Dr. Rizky duluan, cuman ya matur nuwun Dr. Budi ini karena saya akan ada tindakan, saya duluan gitu. Jadi interprofesional itu kalau kita membayangkan sistem pelayanan kesehatan maternal itu sebagai suatu kesatuan ya, maka sistem itu adalah latar belakangnya yang melatar belakangi semua masalah dan melatar belakangi keberhasilan. Namun di dalamnya masih ada yang jauh lebih mendasar lagi, yaitu kolaborasi interprofesi, di mana sistem itu mustahil bisa berjalan dengan baik apabila kolaborasi interprofesi ini tidak berjalan. Nanti mungkin Dr. Rizky akan banyak membahas tentang bagaimana pentingnya kolaborasi itu dilakukan. Nah, saya sangat tertarik tadi pernyataannya Dr. Budi bahwa bila memang kita itu berkomitmen untuk terjun di dalam bidang ini, maka interprofesi kolaborasi itu seperti lifetime commitment gitu ya, di mana tidak akan pernah kita berjalan satu langkah pun dalam sistem ini dengan baik apabila kita tidak melakukan kolaborasi interprofesi tersebut. Nah, masalahnya adalah pola pikir seperti itu, budaya kerja seperti itu, kinerjanya yang kita harapkan baik dengan skill interprofession collaboration yang baik, itu juga seharusnya merupakan bagian dari program pendidikan kita. Nah, seperti kita ketahui bersama, mungkin ya interprofessional education itu belum menjadi bagian dari kurikulum sejak dahulu kala gitu ya. Jadi lebih bersifat
implisit dan tidak secara nyata kita bersama-sama duduk dalam satu ruangan dengan berbagai profesi dan belajar bersama tentang bagaimana peran masing-masing dalam menghadapi suatu kondisi yang mengharuskan kita memberikan pelayanan kesehatan maksimal. Nah, tentang IPI ini mungkin saya ingin share sedikit, Dokter, tentang interprofessional education. Ini mungkin sudah terlihat gitu. Ya, sudah terlihat, silakan. Ya. Jadi mungkin saya enggak detail satu-satu. Ya, sudah terlihat. Nah, jadi perlu disebut sebagai multi. Dok. Jadi ini sebenarnya merupakan satu masalah global. Jadi bukan hanya masalah di negara kita saja, yang mungkin kita terdiri dari latar belakang yang bermacam-macam gitu ya, dari kepribadian personal, belum lagi mengenai suku bangsa dan sebagainya, watak yang berbeda-beda. Namun ini ternyata juga adalah masalah global, sehingga IPI itu sampai dibahas secara khusus oleh WHO. Jadi IPI itu dinyatakan sudah dilakukan apabila mahasiswa dari 2 atau lebih profesi belajar dari satu sama lain dalam melakukan kolaborasi yang efektif. Jadi yang terkesan selama ini dilakukan adalah bahwa satu profesi terlalu vokal di dalam IPI ini gitu ya. Jadi ada juga banyak pertanyaan dari pelaku-pelaku kesehatan di mana kita bekerja sebagai sebuah tim. Namun kenapa kita tidak dilatih sebagai tim gitu ya. Jadi banyak yang merasa hilang tentang bagaimana kolaborasi antar profesi ini. Nah, jadi ada juga yang menyatakan nih dari penelitian kualitatif bahwa jarang sekali bisa duduk bersama di satu ruangan ya, baik perawat, bidan maupun dokter tanpa ada satu profesi yang in control of the conversation. Jadi cenderung sangat dominan gitu ya. Nah, inilah yang harus kita pikirkan bersama sebagai satu strategi. Di samping juga ada beberapa strategi lain yang dapat meningkatkan kemampuan atau skill untuk melakukan interprofesi collaboration. Jadi kuncinya adalah interaksi. Jadi semakin sering kita berinteraksi, semakin sering kita melakukannya baik pre-service maupun in-service ya, maka skill itu akan semakin diasah. Nah, ini mungkin saya tidak mendalam, tapi ini ada 6 kompetensi yang harus ya ditingkatkan dengan melakukan IPI yang efektif adalah kemampuan komunikasi. Jadi komunikasi itu pun juga ada tingkatannya begitu ya. Kalau misalkan pasien mau merujuk, bidan misalkan, mau merujuk ke rumah sakit, kemudian menelepon pihak rumah sakit dan bertanya, ini saya mau merujuk pasien dengan HPP. Kemudian rumah sakitnya menjawab, maaf, resnya penuh misalkan. Nah, itu tingkatan komunikasi yang paling dasar. Kemudian yang lebih tinggi lagi ada komunikasi yang lebih tinggi lagi, yang dirujuk tadi bertanya, bagaimana kondisi sekarang? Saya mungkin bisa mengosongkan ruang res ini kurang lebih 30 sampai 1 jam lagi, mungkin 30 menit sampai 1 jam lagi. Bagaimana kondisi pasien? Nah, itu lebih tinggi lagi. Kemudian lebih tinggi lagi adalah memberikan advice tentang bagaimana penanganan HPP-nya. Jadi kalau komunikasi itu tidak efektif, komunikasi itu terjadi, tapi solusi tidak didapatkan. Nah, sehingga 6 ini ya, jadi memperkuat peran profesi, pengetahuan tentang peran profesi lain,
kepemimpinan, kerjasama tim, dan negosiasi untuk mengatasi konflik. Dan kalau di bidang manajemen itu pada akhirnya akan timbul suatu budaya kerja yang namanya organizational citizenship behavior, di mana akhirnya orang-orang yang ada di dalam sistem tersebut merasa memiliki sistem tersebut, merasa eman terhadap sistem tersebut, sehingga pada akhirnya tidak hanya akan mengerjakan tugasnya sesuai task masing-masing, job desk masing-masing, tetapi melakukan melebihi itu guna menjamin sistem itu berjalan dengan baik. Jadi interprofessional collaboration skill itu luar biasa penting dalam bidang kita di pelayanan kesehatan maternal. Ya mungkin kira-kira dari saya itu, Dr. Budi. Baik, terima kasih Dr. Elin, luar biasa. Jadi memang patut di garis bawah, salah satu yang penting adalah komunikasi ya. Jadi memang kadang-kadang terjadi hambatan pelayanan itu juga di masalah komunikasi, misalnya rujukan dan sebagainya. Mungkin ada tambahan dari Dr. Rizky. Silakan Dr. Rizky. Ya, terima kasih Dr. Budi, Dr. Erin. Jadi pertama-tama mengucapkan ya Dirgahayu Indonesia yang ke-77. Semoga kita tetap semangat terus ya dalam membenahi pelayanan maternal kita. Jadi saya setuju sekali bahwa memang untuk pelayanan interkolaborasi di vaskes pertama dalam hal ini mungkin layanan antenatal itu sangat berperan sekali ya untuk meningkatkan kualitas dari layanan maternal kita gitu ya. Ternyata memang kalau kita lihat bahwa memang sebenarnya kita tuh sudah ada peraturan yang tertulis secara resmi ya, yaitu peraturan Menteri Kesehatan juga Republik Indonesia di nomor 21 di 2021 bahwa memang kita itu istilahnya indikator untuk menggunakan pelayanan ibu hamil selama pelayanan masa hamil itu sudah ada 6 kali kunjungan, dan ini sudah juga tercantum bahwa pelayanan tersebut itu memang bisa dilakukan oleh beberapa profesi. Satu adalah mungkin di fase 1 yaitu oleh bidan, nomor 2 juga bisa dilakukan oleh dokter umum, dan yang ketiga adalah dengan dokter spesialis. Artinya sudah tergambarkan bahwa ada kolaborasi interprofesi di sini gitu sebenarnya, sudah tergambarkan dengan baik. Artinya tinggal bagaimana kita melakukan itu dengan smooth ya, dengan lebih baik lagi. Nah, untuk biar smooth tadi itu seperti Dr. Elin bilang ya, itu komunikasi. Nah, dengan komunikasi ini artinya sebenarnya kita sudah punya juga yaitu suatu perantara, yaitu adalah buku KIA. Nah, mungkin jadi penggunaan buku KIA di sini menjadi salah satu komunikasi yang baik juga. Jadi kita harus bisa memberikan informasi yang terbaik untuk istilahnya profesi yang lain ya. Yang mengisi mungkin ada teman bidan. Misalnya ada sesuatu yang perlu misalnya kehamilan resiko yang tinggi, bisa di screening oleh dokter umum. Kemudian dari dokter umum bisa melakukan rujukan ke dokter spesialis. Nah, dari situlah ternyata meningkatkan patient safety, karena itu memang menjadi tujuan kita bersama, yaitu ibunya sehat dan bayinya juga selamat. Jadi artinya bahwa sudah diatur, artinya kita tinggal melakukan dengan sebaik mungkin. Mungkin juga saya bisa sedikit share screen ya Dr. Budi ya, terkait dengan itu. Ya. Ya, ini saya ambil dari Kemenkes juga. Jadi ada kolaborasi intervensi pelayanan KIA. Jadi memang di sini sudah tergambarkan bahwa ada 4 vaskes tingkat pertama yang bisa melakukan KIA, ya, puskesmas, klinik, praktek mandiri dokter, dan praktek mandiri bidan. Jadi memang ini masih dalam upaya sosialisasi dan penerapan ya dokter sekalian. Bahwa puskesmas pasti memang puskesmas ini sebagai istilahnya gatekeeper, jadi memang dia yang bisa membagi tugas juga dengan baik ya di sini untuk terkait dengan layanan antenatal ibu hamil sendiri ya. Jadi di situ jelas sudah ada rujukan tingkat pertama, pelayanan USG, obstetri dasar terbatas yang kita lagi sosialisasikan saat ini, pelayanan antenatal, PNC sampai dengan persalinan, dan pelayanan screening penyakit ya juga itu. Nah, klinik ternyata juga sama. Nah, jika tidak ada USG, nah
Internatal bisa dilakukan 4 kali dan memastikan merujuk ibu hamil tersebut ke vaskes yang mempunyai USG untuk 2 kali, yaitu trimester pertama dan trimester ketiga. Dan itu mirip dengan praktek mandiri dokter. Nah, ini yang masih belum. Kita Dr. Rizky, ini yang menarik Dr. Rizky. Kan sekarang ini ada program antara care itu sekarang dari 4 kali ke 6 kali. Guidance dari WHO memang 8 kali, tapi apapun ini luar biasa. Di trimester pertama 1 kali, trimester kedua 2 kali, dan 3 kali di trimester ketiga, di mana pada K1 dan pada ke-4 itu dilakukan USG. Nah, USG ini kita lihat sekarang di sini ternyata di puskesmas klinik ini sudah pelayanan USG. Tadi Dr. Rizky sudah menyatakan USG obstetri dasar terbatas. Ya, betul. Nah, sehingga mungkin ini ada beberapa yang jadi mempertanyakan bagaimana sih kewenangan vaskes primer dalam melakukan USG. Kira-kira sampai di mana ya Dr. Rizky? Mungkin biar dijelaskan supaya tidak ada pertanyaan dan sebagainya. Bisa USG dan sebagainya. Iya dokter, matur suwun dokter. Jadi untuk sampai saat ini ya dokter yang kami terima juga dari Pokja USG dan kemudian juga dari kementerian sendiri bahwa memang ini juga bersama-sama dengan timnya Dinas Kesehatan bahwa memang sampai saat ini kami masih melatihnya adalah dokter umum yang di puskesmas. Dalam hal ini memang kita mengapresiasi beliau-beliau ini bahwa memang mereka dulu yang karena istilahnya frontline. Jadi yang pintu utamanya untuk mengevaluasi pasien-pasien kita itu melalui puskesmas. Jadi untuk kemarin kalau ada pertanyaan dok, memang ada beberapa yang dari waktu kita itu berusaha melatih, bisa nggak praktek mandiri dokter ini melakukan atau punya klinik sendiri. Nah memang kalau ditulis di sini sudah mulai ada, tapi memang ini belum dilaksanakan dok. Jadi mungkin arahnya tetap menuju ke sana, tapi yang saat ini pemerintah itu apalagi Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan itu berupaya untuk teman-teman dokter umum di vaskes 1 pemerintah, yaitu puskesmas terlebih dahulu dok, yang untuk istilahnya dikuatkan kompetensinya terkait dengan USG ini, itu dok. Tapi nanti misalnya peraturan itu berkembang dan sudah tersosialisasi semua, baru teman-teman yang di klinik di praktek mandiri dokter ini bisa mengikuti dok. Itu yang kami tahu dok, yang mungkin mohon koreksi kalau bila ada yang dokter atau yang gitu dok. Dan di sini ini sudah jelas ya, mungkin dari sekalian yang lain ya, kalau di praktek mandiri bidan memang tidak ada kompetensi untuk tidak ada. Ya. Jadi yang paling yang disarankan adalah merujuk bumil ke dokter. Jadi memang intinya untuk melakukan USG adalah dokter umum. Memang mungkin kalian harus paham bahwa kompetensi USG ini level 4A ya. Jadi 4A itu adalah dia bisa melakukan secara mandiri. Karena level USG untuk dokter umum adalah 4A, tapi memang USG dasar terbatas ya. Ini sebenarnya. Baik, menarik Dr. Rizky. Iya dok. Saya izin stop share dok. Ya. Oke, baik. Baik, saya di sini sudah melihat Dr. Hud Suargono. Dr. Hud Suargono ini salah satu person in charge untuk melakukan updating ya, jadi pelayanan PONET ya. Mungkin Dr. Hud bisa dimasukkan, Dr. Pandu. Dr. Hud, apakah hadir ya, Dr. Hud Suargono? Artinya masih belum, dok. Masih belum. Oh, ada. Dr. Firda bisa minta tolong Dr. Hud Muhammad Suhargono untuk Dr. Muhammad Suhargono, ya, Dr. Muhammad Suhargono. Dipromot sebagai panelis mungkin. Gitu. Baik, mungkin sekarang juga ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan bisa di chat room. Kita sangat berdiskusi. Siap dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Dr. Hud. Bagaimana Dr. Hud perkembangan tentang update pelayanan di vaskes primer di PONET ini? Iya, terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat para guru besar, para senior, teman sejawat sekalian. Ini memang kebetulan kami mendapatkan tugas untuk menjadi
konsultan untuk revisi dari buku pelayanan Ponet ya. Ada beberapa hal yang menarik karena memang pada revisi Renstra dari Kementerian Kesehatan tahun 2022 pada Juli 2022 kebetulan Kementerian Kesehatan melakukan revisi transformasi kesehatannya, belajar dari pandemi COVID yang membuat kita terhenyak begitu ya, dan sadar bahwa ketahanan pelayanan sistem kesehatan kita memang sangat terbatas begitu. Terbukti memang salah satunya adalah pelayanan maternal. Di pelayanan maternal ini tetap menjadi indikator utama untuk transformasi pelayanan kesehatan. Jadi indikator pelayanan kesehatan itu ada beberapa, dan yang pertama dan kedua tetap indikator kematian ibu dan indikator kematian bayi baru lahir. Kemudian transformasinya kesehatan ini akan melakukan optimalisasi dan penguatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP. Ini sangat menarik dengan melihat bahwa kemudian muncul Permenkes tahun 2021 yang secara mendasar banyak hal yang berubah di sana dengan penguatan ANC-nya ya. Kalau kita bahas mengenai ANC yang sekarang, ini memang peran dari dokter umum ini memang sangat dikuatkan di sini, dan ini berdampak kepada pola pelayanan, kemudian masalah sarana prasarana yang harus disiapkan, kemudian juga pembiayaan dan sebagainya yang mengharuskan kita untuk melakukan perubahan-perubahan revisi dari pelayanan di FKTP-nya. Sampai sekarang masih berproses, dan salah satu poin penting juga mengenai manajemen dari kolaborasi interprofesi yang harus dilakukan di tingkat pelayanan Ponet. Ini yang menjadi PR kita bersama, dan mohon dukungan untuk mungkin di tingkat pre-service ini memang tadi disebutkan Dr. Budi harus dimulai dengan sosialisasi, kemudian pembiasaan di saat pre-service ini memang sangat penting, karena memang di lapangan terjadi memang ada beberapa hal yang perlu penguatan. Kita harus bekerja sebagai tim, dan memang ini ke depan memang harus dikuatkan lagi. Jadi ke depan ini akan ada revisi dari Ponet, kemudian ada revisi dari peran dari masing-masing profesi. Jadi nanti akan lebih jelas bagaimana alur pelayanan PNPK dari pelayanan di Ponet gitu. Kemudian ANC-nya, bagaimana peran dari Bu Bidan, bagaimana peran dari dokter, bagaimana peran dari dokter spesialis dan sebagainya dalam rangkaian dari continuum of care pelayanan maternal. Ini sangat penting. Terima kasih Dok. Ini kalau kita bahas kolaborasi interprofesi memang sangat menarik, karena memang WHO sendiri sudah tahun 2010 sebenarnya ini mengharapkan kita memikirkan mengenai kolaborasi interprofesi yang memang sangat dibutuhkan dalam pelayanan maternal yang sangat spesifik ini. Saya kira kita bisa membuka diskusi, Dok. Ini menarik sekali kalau kita bisa membahasnya dalam sore ini. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Hud. Saya melihat Prof. Eri, guru saya. Prof. Eri, mungkin ada usulan Prof. Eri atau saran untuk kami-kami ini. Monggo, Prof. Eri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. 77 tahun merdeka. Apa namanya? Ini apa motonya sekarang ini? Pokoknya bangkit lebih cepat sebelum bangkit itu kan. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Waduh. Pertama saya terima kasih ke Dokter Pandu dulu ya. Sebab saya Dokter Budi, saya ngantri 10 menit itu di itunya Bu Yani itu. Dijawab dengan registration. Aduh, ini sudah 77 tahun merdeka, terus baru saya ya nyembah-nyembah ke Dokter Pandu. Dokter Pandu, masa saya disuruh registrasi? Sampai kapan dapat tiket ini? Akhirnya ditolong. Alhamdulillah baru bisa hadir sini. Ini menarik ya ini ya. Menarik ini karena saya di Fetu Maternal, saya di Hilir ya. Ini saya konsumernya ini. Jadi saya senang sekali ini melihat Dokter Rizky, Dokter Herlin ini. Dokter Herlin ini saya tadi tidak ngikuti ya. Tapi mesti penuh dengan data-data. Saya senang sekali. Dokter Hud, ini kok cepat sekali ya. Dulu saya masih ingat saya jadi
supervisor DVK Bersalin, ini Dr. Hood ini masih senior pato. Saya masih ingat waktu itu kasusnya acute fatty liver. Iya, terus ini nggak sampai lupa bro, belajar dari Prof ini. Sampai dedel-doel. Nah ini terkait dengan beberapa termin Anda yang, saya harus belajar juga ya, seperti pelayanan pre-service, kemudian vaskes primer, kemudian yang tingkat dasar. Ini betul-betul ini di hulu ya. Saya sudah WA 4 jam yang lalu. Ini betul-betul something started at the upstream, just determines at downstream lah. Ini saya ini ada di downstream ini. Saya nerima yang gini-gini di hilir. Nah, sebagai pemanasan Dr. Budi, saya kasih masukan dulu ya. Saya sangat setuju ini interkolaborasi ini memang sudah harusnya should sooner started at the upstream. Memang sudah harus dimulai. Saya tadi lihat slide-nya Dr. Rizky, betul itu. Bisa diperlihatkan lah, ada yang sebelah kiri atas itu sudah ada di puskesmas gitu. Ya, Bro. Saya izin. Misalnya tadi Dr. Hood mengatakan dengan peraturan-peraturan Permenkes yang terus diproses, diperbarui, itu penguatan pada dokter umum dia, betul. Nah, itu yang sebelah kiri itu. Jadi ini mengenang saya waktu saya masih kere ini bersama mamanya Ersa di tengah hutan, saya di puskesmas di Kalimantan Tengah. Yang sebelah kiri. Ini sebenarnya dokter umum ini sudah berperan di sini sebagai kolaborasi interprofesi. Harusnya dia started from here dia. Ya, Dr. Sul mengabarkan kepada saya di HKFM, Pak Heri, sekarang ini dokter umum sudah misalnya salah satu contoh, dia mempunyai kemampuan melakukan transvaginal every patient by coming with amenorrhea. Misalnya dia planotes positif. Nah, itu sudah langsung transvaginal. Apalagi pasien ini poseksi. Waduh, ini akreta. Lah ini kan besar sekali ininya kontribusinya di sini ya. Kemudian Dr. Budi sebagai moderator, ini yang saya dalam hati yang dalam ini memikirkan ini loh. Ibu-ibu yang sebenarnya is not proper to be pregnant. Dia belum pantas hamil loh. Lolos sekali ya. Tapi kan itu culture kita ya. Dr. Budi mungkin masih ingat waktu kita turun ke mana itu? Ke Bangkalan tuh. Umur 16 tahun sudah nikah. Dan itu nikah yang kali kedua ya, Bud ya. Bukan nikah yang kali pertama itu. Wih. Nah ini terus Prof. Lila itu kan sering ngomel di laporan pagi itu. Harusnya ini sudah objek, teman-teman kita itu sudah ngasih aspirin, ngasih kalsium, ngasih asam folat, tapi enggak jalan. Mungkin diskusi kita di sana, Dr. Budi. Sehingga terus jalan ke hilir. Saya baru minggu yang lalu, saya vital board ya. Saya sudah menjumpai 5-6 kasus. Tapi enggak perlu saya sebutkan namanya. Tapi saya lihat-lihat, ya alhamdulillah bukan lulusan Dr. Sutomo. Mungkin Dr. Herlin tuh punya catatannya itu. Coba Dr. Herlin dikeluarkan datanya. Ini generasi muda ini harus speaking on the data, ya itu bagus sekali ya. Saya senang melihat data-data Anda. Harusnya ini enggak apa-apalah kasih 3 lombok, 4 lombok agak pedas sedikit enggak apa-apa. Yang penting itu kita semua nanti menyepakati dan hasilnya akan lebih baik. Mungkin saya pemanasannya itu dulu, Dr. Budi. Jadi 2 poin. Poin pertama itu dokter umum di puskesmas itu sebenarnya sudah diperkuat capability-nya. Nomor 2, nah ini saudara-saudara kita yang dari low social economic group nih yang belum pantas hamil. Tadi contohnya ya. Kemudian Dr. Budi di Dr. Sutomo itu kasus-kasus lupus pada kehamilan, penyakit jantung pada kehamilan ini. Datang ke hilir, saya sama Cien itu pusing ya apa gini. Tapi ya jadi sasaran tembak dari guru kita ini Prof. Dilan. Pak ini bagaimana ini veto maternal? Enggak apa-apa, kita terima. Justru kita sehat kalau berdiskusi dengan begini, minimal otak itu enggak atrofi lah. Silakan nanti saya nyambung lagi. Terima kasih.
Saya boleh menanggapi, Prof? Oke, Dr. Hud. Iya, terima kasih, Prof. Ini menarik memang. Jadi memang diskusi pada saat revisi ini memang yang pertama ada perubahan mendasar pada pola screening-nya, Prof. Pola screening awalnya ini memang yang dulunya memang teman-teman bidan ya yang lebih banyak berperan di sini. Tapi nanti kita pada Permenkes 21 itu memang diwajibkan trimester pertama itu harus di screening oleh dokter umum. Jadi memang ini diharapkan memang kualitas dari screening awalnya ini akan semakin baik begitu. Dan memang dibantu dengan buku KIA kita yang terbaru 2020 itu sudah begitu sebenarnya mendetail ya untuk teman-teman dokter umum itu bisa melakukan perannya dengan optimal. Jadi mengenai penyakit dasar dan sebagainya mereka mungkin akan lebih teliti untuk melakukan screening awal. Ini pentingnya di sana. Dan kemudian mereka juga harus bisa membaca hasil pemeriksaan laboratorium awal, melakukan USG dasar terbatas, dan menentukan apakah pemeriksaan antenatal berikutnya itu bisa dilakukan di FKTP, di bidang praktek mandiri, atau harus melalui konsultasi dengan dokter spesialis. Ini pentingnya di sana. Di titik poin pentingnya memang di trimester pertama itu, Prof. Ya. Jadi memang kita mengharapkan teman-teman dokter umum ini mempunyai peran lebih untuk bisa melakukan screening awalnya. Ya. Saya kira itu penguatannya. Saya sedikit interrupt aja Dr. Hud ya supaya langsung. Tolong dicek karena kita ada di Jawa Timur, kita rindu sekali melihat AKI di Jawa Timurnya harus turun ya. Coba tolong dicek apakah Dr. Sul, Dr. Adit sama Dr. Rosi itu operasionalnya itu ngajari dokter umum untuk transvaginal pada setiap pasien post-seksio, apa sudah berlangsung enggak di Jawa Timur? Karena ini beken sekali kalau di luar Jawa Timur. Tapi akret di Jawa Timur, ini yang dihilir, kita dihilir, lihat loh. Kok belum? Itu satu. Kedua, Dokter Budi, ini yang PR kita yang besar itu adalah, tadi saya setuju dengan, balik lagi slide-nya Dokter Rizky itu, bahwa bidan itu dari Permenkes tidak punya hak loh ya, melakukan tidak ada kewenangan. Iya, pasien-pasien yang high risk ini. Hanya sekarang kan ngomong tuh gampang, tapi kan yang jadi masalah itu dia pun enggak mau kehilangan rezeki ya. Atau pasiennya yang enggak mau berpisah sama bidan ini, itu sudah pengalaman di Bangkalan. Kayaknya usul saya, Dr. Budi, Dr. Hud, ya, whatsoever, right? Harusnya ini local authority turun tangan ini. Enggak bisa kita ini dokter, ya, harusnya ya camat ini. Kemudian di atasnya bupati dan sebagainya. Terima kasih. Baik, kita mungkin skip dulu ke Q&A. Sudah ada 2 pertanyaan luar biasa. Ini ada Dr. Ari Widiasa, Mas Ari dari Jakarta ya. Assalamualaikum Mas Ari ya di Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari, Dr. Ari ini komen Opjin jumlah lebih dari 1.000. Sudah lebih dari 1.000 Mas Ari, se-Indonesia sudah hampir 5.000 atau bahkan lebih ini ya. Maksud saya Opjinsos harus turun gunung ke FKTP untuk membina karena marah Opjinsos lebih luas dibandingkan yang bersifat klinis. Jadi insya Allah ini ya memang banyak sekali yang sekarang rekan-rekan dari Opjinsos saya kira sudah luar biasa sekali. Saya kemarin ke suatu kabupaten kota itu juga hampir setiap bulan sekali digilir itu ya satu rumah sakit turun ke puskesmas untuk melakukan USG. Tapi ini mungkin akan lebih terbantu dengan adanya pelatihan USG dasar terbatas ya untuk rekan-rekan dari dokter umum, tapi tentu saja tetap dalam supervisi dari sebagai setempat ya. Jadi saya kira luar biasa. Kemudian ada komitmen atau komite bidan ya agar ya ini peran SPOG di rumah sakit lebih kuat dan bermakna. Baik, terima kasih ini. Cuma hanya komen aja Dr. Ari. Mungkin ada yang anonimus ini terima kasih nih. Ini antara sebenarnya ini suatu peristiwa yang antara ada dan tiada, Prof. Jadi katanya ada, tapi ya tidak ada yang terbukti ya. Jadi kerjasama SPOG dengan bidan atau bidan dengan rumah sakit dalam bentuk rujukan dengan pemberian fee atau fee rujukan atau apapun ya ini ya. Jadi sudah berkolaborasi sejak lama. Ini baik. Ini apapun ini kita komentari ya. Jadi walaupun ini kita sebenarnya dari POGI Cabang Surabaya sejak tahun 2018 ya, kita sudah melakukan sosialisasi bahkan
sampai ke daerah-daerah ya, mungkin Dr. Ardian ini Satgas anti gratifikasi. Bahkan kita sudah melakukan tanda tangan itu komitmen untuk melakukan stop gratifikasi rujukan di Hotel Bumi kalau nggak salah. Dr. Rizky ingat ya, Prof. Eri ingat ya. Jadi tanda tangan dengan dinas provinsi, kemudian POGI, IBI, kemudian dinas kesehatan. Ya. Saya kira Dr. Pujo masih ketua POGI waktu itu. Iya, Bro. Benar, Prof. Persi Benar. juga, Dok. Persi juga. Oh ya, Persi, benar, Persi. Jadi itu sebenarnya sudah kita pikirkan sejak dulu ya. Nah, harapannya memang apapun kolaborasi yang positif yang harus kita bangun di sini, bukan yang bersifat negatif. Sebenarnya mungkin ada komentar Dr. Erlin. Gimana Dr. Erlin tentang kalau kita lihat dari lembar rujuk Bali itu apakah ada ya indikasi masih ada? Saya kira kok semuanya sudah dengan sistem universal coverage ini sudah agak berkurang. Mungkin Dr. Erlin, gimana Dr. Erlin? Kalau itu dilihatnya dari rujukan dari kita kan sumbernya untuk melihat cerita rujukan itu kan dari rekam medis. Jadi kalau untuk hal itu rasanya sulit sekali kalau kita mau lacak dari histori pasien atau bahkan kalau kita analisis pasien ya lebih nggak mungkin lagi gitu, nggak tahu. Mungkin ya nggak bisa Dok. Cuman mungkin ada beberapa kasus yang tidak jelas tentang indikasi tindakan, itu masih ada memang. Jadi mengenai indikasi SC dan sebagainya mungkin masih beberapa kali ada, cuman ya tidak jelas juga suaranya apa ada pecah, indikasi suaranya ke arah pecah. sana. Iya, itu di Tapi jalan ya. Ya kita doakan. Oh iya Prof. Di jalan ini Prof pakai HP, pakai sinyal HP. Jadi mudah-mudahan di belakangnya itu ada garis konsul gitu, Dok. Jadi mungkin karena hubungannya sudah erat sehingga kalau ada apa-apa bidan itu dengan sangat mudah konsul ke SPOG-nya. Mudah-mudahan begitu gitu, Dok. Karena kolaborasi pada ANC, kolaborasi pada ANC sebenarnya bagaimana teman-teman di FKTP itu juga mudah untuk mendapatkan bantuan mengenai tata laksana pasien atau kemudian bagaimana merujuk dan sebagainya. Harapannya sih bisa berjalan ya, Dok. Baik. Kalau kita lihat sebenarnya indikasi seksual sebenarnya kita sekarang sudah mulai banyak yang dituntut untuk melakukan analisis operasi sesar itu dengan kriteria Robson ya. Jadi beberapa kami pun di Sutomo sudah melakukan ya 2019, 2020 kita evaluasi di 2 rumah sakit pendidikan utama dari FK UNER ya kita sudah melakukan evaluasi. Baik, ini kalau kita lihat. Saya bisa sedikit menambahkan, Dr. Iya. Mungkin ada beberapa hal yang menarik untuk dirujukan ini ya, Dok ya. Jadi ada ini penelitian dengan Prof. Afzal ya dari Adelaide ya mengenai dilakukan kuesioner begitu di pelayanan masing-masing kabupaten kota, kemudian dilihat kira-kira apa penyebab dari apa yang bisa diperbaiki dan penyebab dari pelayanan maternal yang kurang baik. Salah satu yang menonjol di suatu kabupaten adalah piramida rujukan, Dokter. Piramida rujukan yang mestinya memang untuk kasus-kasus tertentu harus dirujuk langsung ke rumah sakit yang lebih siap dengan fasilitasnya. Tapi di kabupaten itu atau di kabupaten ada beberapa kabupaten yang muter dulu begitu. Ini yang salah satu indikasi mungkin terjadinya memang splitting fee untuk kasus-kasus seperti ini. Jadi dan itu muncul pada saat diskusi memang, Dok. Jadi memang masih ada di beberapa kabupaten piramida rujukan jadi penyebab utama respon time yang kurang cepat begitu, kemudian tindakan yang berlarut-larut dan terlambat melakukan tindakan definitif begitu, sehingga pasien tersebut datang ke rumah sakit yang lebih tinggi di Sutomo mungkin dalam kondisi yang sudah deteriorating ya, dalam kondisi yang sudah jelek. Ini kalau kita bisa evaluasi memang terjadinya ketidaktepatan merujuk sesuai dengan indikasi klinis dari pasien tersebut yang mestinya memang harus ke rumah sakit yang punya bank darah, tapi muter-muter dulu. Ini yang salah satunya yang mungkin
terindikasi mengenai ini. Mengenai kolaborasi ya dokter ya, memang ini menarik ya kalau kita melihatnya. Kemudian ada kolaborasi yang negatif tadi sebutan dari Budi mengenai rujukan ini mungkin salah satu bentuk dari ekses dari kolaborasi yang negatif. Jadi memang ke depan memang harus dipikirkan dokter mengenai paket pelayanan yang memang cukup begitu ya. Tadi ada di WA Group tadi ini akan tidak berhasil kolaborasi interprofesi kalau pembiayaan dari pelayanan kesehatan masih seperti ini. Nah ini memang menjadi PR besar juga di tingkat nasional mengenai pola pembiayaan BPJS misalnya. Kalau terjadi kolaborasi interprofesi, bagaimana pembagiannya? Ini kan juga kalau satu persalinan harus dengan tim, satu dokter, perawat, bidan, kalau dengan paket seperti itu apa cukup untuk dibagi oleh masing-masing penanggung jawab perannya? Ini kan juga memang jadi PR besar juga kalau kita ingin memperkuat FKTP untuk memberikan pelayanan. Jadi kita juga harus melakukan revisi mengenai pembiayaan dan sebagainya yang lebih menggambarkan bagaimana peran dari masing-masing pelayanan itu bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Mungkin dengan itu akan budaya untuk kolaborasi yang negatif ini akan bisa dihindari begitu nantinya. Baik. Tapi yang menarik itu begini loh, Dr. Hud ya, mungkin. Ya. Dengan mungkin paket yang sekarang aja, misalnya kalau kita bahas sedikit lebih lanjut, itu aja misalnya tadi ada yang masih menganggap masih ada bisa memberikan rujukan. Itu yang masih berlebihan memang nanti dievaluasi. Bukan malah dinaikkan, malah bisa diturunkan nanti. Bisa diturunkan ya. Terus ya apa gitu? Masih bisa ngasih fee ya dok ya. Enggak, ini nantinya memang diharapkan FKTP-nya itu dok. Jadi rujukan ke rumah sakitnya itu yang dikurangi. Jadi FKTP-nya itu memang paketnya persalinan kan sekarang cuma 600 dokter. 600 ditambah 100.000 kalau ditolong dokter. Jadi 700.000 untuk persalinan. Ini memang mungkin nggak secara ekonomis nggak bisa bagus ya. Kemudian perbedaan antara seksio dengan persalinan normal itu begitu jauh. Ini juga mempengaruhi juga. Jadi menjadi perhatian kita juga bagaimana mengurangi biaya paket untuk persalinan dengan SC misalnya. Ini juga salah satu juga untuk mengurangi. Ini usulnya nanti peningkatan itu dok. Ada dua mungkin dok ya. Ya. Biaya paket seksio diturunkan, paket persalinan normal dinaikkan. Nah. Ini dok, mungkin dibahas di tingkat nasional ini. Baik, kalau gini ini tidak akan selesai. Terima kasih ini. Baik. Baik. Dr. Rizky, kalau kita evaluasi, mungkin Dr. Rizky kan mengamati sedang mengumpulkan data kematian ibu setahun ya, walaupun masa pandemi dan sebagainya. Kalau kita lihat apakah bagaimana sebenarnya kolaborasi di saat antenatal care sudah nampak apa belum Dr. Rizky pada saat ini? Dari pengamatan Dr. Rizky tentang masalah kasus-kasus yang meninggal di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, Dr. Rizky. Ya, terima kasih dokter. Jadi memang yang kami masih amati itu yang masih munculnya seperti dikatakan Prof. Eri tadi, Dr. Budi. Jadi bahwa ada beberapa pasien itu yang masih istilahnya belum layak hamil dan ternyata pasien itu sudah hamil. Nah, salah satunya mungkin dengan kelainan jantung ataupun autoimun. Nah, itu ada dok, ada beberapa pasien kita yang seperti itu. Nah, artinya memang perlu sekali kita itu ada kolaborasi ini ya dokter profesi saat mungkin konseling pranika dok. Ini saya ada sedikit gambar dok, mungkin saya sedikit share aja dok, sedikit share. Ini kok saya dapat baik sekali, jadi sebagai contoh, udah kelihatan ya dok. Nah ini jadi ini ada saya ngambil contoh dari Puskesmas Tegalrejo. Nah artinya sudah. Nah, jadi di sini dia menerapkan suatu interpersonal collaboration di pelayanan pranikah, dok. Jadi dia sudah dipecah-pecah dan itu, nah sudah ada tugas tupoksi masing-masing. Artinya bahwa memang harusnya dengan kelainan seperti kelainan jantung atau itu bisa kita screening secara dini sebelum dia hamil. Nah itu apakah pasien ini bisa layak hamil apa tidak? Kita bisa mungkin mendapatkan hasil ini ya dok, kualitas yang kehamilan yang saat ini yang lebih baik gitu dok. Jadi nah ini sampai sudah dibagi poli umum, unit laboratorium, poli KIA, poli gizi, poli psikologi atau sampai dengan poli gigi. Artinya bahwa memang
penting sekali interpersonal collaboration ini dengan pelayanan Pramika itu ternyata meningkatkan juga istilahnya patient safety, akhirnya juga meningkatkan kehamilannya yang direncanakan ini menjadi lebih baik, Dok. Apalagi pasien ini punya kelainan yang cukup berat misalnya seperti itu. Jadi, nah ini harapannya memang kita bisa seperti itu, Dok. Contohnya itu yang kita bisa ambil di Puskesmas Tegal Rejo. Gitu, Dok. Mungkin kalau kita tarik lebih dulu ya, jadi prakonsepsi Ya. memang sangat kita sebenarnya ini juga harus kita perhatikan. Karena saat ini ya salah satu program utama dari kesehatan kan pencegahan stunting ya. Di mana stunting ini kalau sudah kita melihat bayinya kurang dari 2,5 kilo dengan panjang badan kurang dari 48 cm. Nah, ini ya kita harus waspada. Iya, Bro. Jadi sudah harus waspada. Sebenarnya kalau kita tarik ya pada saat kehamilannya itu kita punya peluang sebenarnya ya. Jadi nah inilah kita perlu kolaborasi bahkan sampai masa prakonsepsi remaja. Jadi remaja di mana remaja kita perlu juga kerjasama kolaborasi misalnya dengan dinas pendidikan, dengan departemen agama dan sebagainya KUA. Nah inilah kita mungkin pada saat antenatal care ini biar lebih siap ya. Jadi intinya ada beberapa kalau kita lihat, saya ingat kemarin di PIT di Kogi Riau itu plenary session Dr. Suryo menghentikan kalau tidak ada keperluan jangan hamil. Saya kira ya juga pertama ya agak guyon, tapi benar juga kalau nggak ada keperluan kok hamil, sehingga apakah benar-benar harus direncanakan ya. Baik, saya kira Prof. Ferry mungkin ada tambahan, Prof. Ferry. Kurang menit ini. Nggak terasa tinggal 8 menit lagi ya. Sebenarnya banyak yang ingin diungkapkan ya, tapi belum dijawab juga nih, nggak terjawab. Saya ingin lihat datanya Dr. Herlin misalnya ya. Akumulatif yang sudah berjalan 2 tahun itu, rujukan-rujukan yang ke Dr. Stomo itu, Dr. Herlin, itu data Anda bagus sekali dan itu harus dievaluasi. Misalnya feedback-nya itu bagaimana responnya. Tadi ada pertanyaan, apakah di dalam data-data itu bisa enggak dimaknai bahwa ini rujukan yang muter terus yang ada fee-nya itu kan bisa dilihat berapa jam dia sampai di Dr. Stomo itu. Kemudian yang kedua, Dr. Rizky tadi Anda waktu showing up itu memang konsepnya Pak Hasto yang dimodifikasi. Sekarang kan beliau ini dipercaya RI 1 untuk mengatasi stunting. Dr. Budi Prasetyo ini kan masih hangat ya. Kemarin hadir saya lihat di mana stuntingnya untuk Surabaya. Dan saya terkesan sekali itu Dr. Budi Prasetyo. Wali kota itu secara jujur mengatakan bahwa berapa sih stuntingnya Surabaya, kan tidak jelas itu kan. Iya. Ya, Dr. Budi Prasetyo mungkin masih ingat dulu kita waktu bulan Desember, kan saya jadi panelis, kemudian Wadek 1 jadi moderator. Iya. Itu Ola ya, Prof ya. Ya, mengidentifikasi berapa stunting di Surabaya itu ya. Saya malah dapatkan itu dari Asian Bank Development. Lucu sekali. Saya katakan ya apa adanya. Waktu itu 27%. Jadi artinya 1 dari 4 anak Indonesia yang below than 5 years old, ya, kan definite of stunting itu the failure of physical growing, the failure of way of thinking, itu dia. Saya dengan ini Pak Budi Prasetyo dengan Prof. Sumarni itu dia meneliti di Probolinggo ya. Terkesan bahwa kalau one started by stunting itu tidak bisa disembuhkan loh, Bud. Kalau fisikalnya bisa, tambah aja kalori, besar badannya, tapi maaf kognitifnya nggak bisa, Bro ya. Otaknya. Genotip dan genotipnya sudah terpengaruhi ya, Prof. Iya. Jadi betul itu 1000 hari itu betul. Kita kan kebagian 9 bulan 10 hari kan. Kemudian within 2 years itu tetangga kita si pediatri itu yang ngurusi. Kalau sudah di luar itu tidak teridentifikasi, tidak diobati ya sudah. Nggak bisa kita nikmati bonus demografi tahun 2030. Ya. Nah, kemudian yang ketiga ini kayaknya Dr. Hood, ini kita tinggal action-nya aja ini. Coba action-nya dimulai ya, kemudian yang sense of common sense itu dimulai, kemudian dievaluasi, dibuat timetable lah. Misalnya 3 bulan ya. 3 bulan ini kerja kita ini seperti apa ya? Kan dulu
masih ingat Dr. Budi Prasetyo waktu dengan Prof. Bus itu menghadap ke Jatim 1. Ya, Jatim 1 kan. Itu kan bulan Desember kan. Iya. Saya menunggu-nunggu, sekarang sudah Agustus tuh apa ya hasilnya ini? Betul. Ya kan? Saya masih ingat, saya sebagai ketua departemen yang lalu itu, waktu itu Jatim 1 itu dipimpin oleh Bu Nani Karwo untuk mengenai ini. Dan itu ada angkanya. Saya simpen Pak Budi Prasetyo, Pak Rizky dan Dr. Herlin, Dr. Hood. Itu meninggalkan angka, saya tidak tahu ya accuracy-nya, tapi saya percayalah walaupun tidak tepat 100%, mungkin miring-miring sedikit lah. 70 sampai 80 per 100.000 loh. Sebelum buku Viva naik loh. Ya itu yang saya rindukan. Sekarang ini berapa sih? Saya tidak ngerti. Apa kalau Pak Pujo, Guyon, Pak Eri sekarang tidak ada yang mati, Pak Eri. Gak tercatat soalnya. Ini joke atau apa yang tidak ngerti. Jadi begitulah. Mungkin ada yang bisa menjawab, Bud. Berapa sekarang, Bud? Kita Ada angkanya, Bro. Ada berapa? angkanya, Bro. Lebih tinggi dari 70? Hah? 90, Bro, sekarang. 90-an. Iya, 92. Lebih tinggi lah. 1 koma ya. Sekarang Memang naik, ada apalagi selama ada COVID-19 ya, soalnya. Iya, Ada COVID COVID-19. ya, betul, Bro. Nah, ya Tapi masih syukurlah. bawah 100, Bro. Pokoknya harus dievaluasi. Jadi saya usul, ini sudah waktunya sudah habis ya. Kita sebagaimana biasanya planning, timetable, evaluation. Termasuk itu data-datanya Dr. Herlin itu kan itu sebenarnya bagus itu. Ya. Ya, sampai di sini dulu lah sebab waktu terbatas. Ini ada salah satu komentar juga dari Dr. Franz, Dr. Pop. Jadi beliau mengusulkan semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya sejak di takaran pendidikan. Ya benar Dr. Pop, ya mulai dari IPE, Interprofessional Edukasi ya. Semoga tercapai upaya penurunan AKI-AKP secara bermakna. Dan selanjutnya kolaborasi dapat diperluas sedikit ke profesi dokter spesialis yang lain. Ini ide menarik ini, Dr. Bob. Terkait kehidupan pasca adverse pregnancy outcome. Jadi karena hipertensi dalam kehamilan, preterm birth, di mana penyakit metabolik ada kemungkinan menjadi penyakit metabolik di kemudian hari. Salah satunya ya semakin banyak stroke dijumpai di usia muda. Upaya kita sebenarnya cukup sederhana, Dr. Bob mengusulkan meningkatkan awareness sejauh teman sehat neuro misalnya memasukkan item riwayat kehamilan dan persalinan pada pasien-pasien mereka. Jadi memang kalau kita lihat hipotesis Barker, FOAD ini fetal origin of adult disease ini mungkin harus kita sosialisasikan ya, kita usulkan ke tes neuro. Jadi sesuai dengan Dr. Fob ya, IPD, kardio, pediatri memasukkan item riwayat kelahiran preterm pada anamnesis mereka sehingga diharapkan muncul ide brilian ya, Memang jauh dari topik saat ini AKI dan AKP, tapi ya senyampang dengan kita mengatasi AKI-AKP, tapi ini juga untuk generasi yang mendatangi. Ide menarik. Nah, saya respon sedikit. Kalau untuk mengenai tadi Dr. Pop ya, harusnya itu kan 3 hari yang lalu kan PKMI kan, Iya, Bro. Dari Senin. Apa namanya stunting dan apa itu akseptor ya. KP. Jadi yang diaktifkan lagi PKBRS itu dia. Jadi teman-teman 38 disiplin itu kan neurologi, jantung, kemudian TKV itu kan pasien yang cardiac correction ya. Tapi enggak pernah dinasihati jangan hamil dulu Bu. Nah itu seperti gitu loh. Bedah enggak mau mikir itu urusannya Budi Prasetyo itu sama urusannya Eri Gumilar itu. Jadi begitu dia. Mungkin PKBRS harus dihidupkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Hood, Dr. Rizky, Dr. Elin. Tidak terasa ini alhamdulillah sudah pukul 5 sore karena sesuai dengan aturan dari TAS kita hanya 1 jam supaya tidak melelahkan dan kita hanya berbincang masalah yang inti-inti saja. Dan mungkin kita akan sudahi. Saya kembalikan kepada Dr. Pandu. Terima kasih semuanya. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Matur nuwun, Prof. Dokter. Terima kasih kepada para narasumber, ada Dr. Hanifah Erlin, Dr. Rizky Pranadian, kemudian juga ada Dr. Muhammad Suhartono, Prof. Dr. Eri,
juga ikut dalam diskusi kita pada sore hari ini, pada moderator Dr. Budi Prasetyo. Jadi topiknya tadi menarik ya, bahwa ada di hulu juga ada di hilir, bahwa setelah melahirkan juga ada adverse pregnancy outcomes tadi yang dari Dr. Franz, itu juga bisa menjadi salah satu ide untuk interprofessional collaboration. Contohnya misalnya pasien-pasien yang lahir prematur ada risiko menjadi penyakit metabolik pada kemudian hari, itu juga bisa kita komunikasikan dengan sejawat saraf, kardio, dan itu nanti pentingnya PKDRS tadi Pak Ferry. Baik, kami mengucapkan terima kasih dari panitia, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi selamat HUT yang ke-77 Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. I'm leave. Bye. Waalaikumsalam. Selamat sore. Terus,